Hai sahabat Sukses Channel. Nah, kembali lagi bersama Pak Guru. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi pola bilangan matematika SMP kelas 8. Nah, pola bilangan ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, pola penataan rumah, pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi dalam suatu stadion, pola nomor buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami pola bilangan, anak-anak bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Nah, setelah memahami materi tentang pola bilangan, diharapkan anak-anak akan peka terhadap pola-pola dalam kehidupan di sekitar anak-anak. Jika anak-anak pernah mengikuti soal tentang tes potensi akademik, anak-anak akan melihat banyak soal terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk dipahami. Nah, seperti yang baru-baru ini banyak kakak-kakak kelas kalian ya yang sedang mencari perguruan tinggi. Jadi itu salah satunya diukur tes potensi akademiknya. Jadi yang banyak keluar adalah soal tentang pola bilangan. Jadi materi ini sangat bermanfaat dan harus dikuasai oleh siswa. Nah, apa sih pengalaman belajar yang anak-anak dapatkan setelah belajar pola bilangan? Yang pertama, mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Dan yang keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Nah, kita langsung saja menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, dalam belajar matematika, anak-anak akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar. Perhatikan. Nah, dapatkah anak-anak mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat anak-anak sendiri? Nah, dari sini ya. Ini untuk pola titiknya bisa anak-anak perhatikan. Di sini ada pola yang pertama ada 1 titik, pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 titik. Pola berikutnya ini. Nah, anak-anak disuruh menemukan pola selanjutnya ada berapa titik sih? Nah, begitu pula dengan ini. Ini pola yang berbentuk bangun datar. Bangun datar segitiga. Pola kedua bangun datar segi 4. Pola ketiga bangun datar segi 5. Pola keempat bangun datar segi 6. Dan anak-anak bisa mendeskripsikan pola berikutnya. Nah, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Nah, jadi anak-anak bisa mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat anak-anak sendiri. Jadi otomatis sudut pandang anak-anak yang satu dengan anak-anak yang lain untuk menemukan pola berikutnya mungkin saja ketemu berbeda-beda, namun hasilnya akan tetap seperti itu ya anak-anak. Jadi tidak apa-apa sudut pandangnya yang berbeda, cara penemuan pola berikutnya itu dengan cara yang berbeda, namun hasilnya akan tetap sama apabila polanya dengan benar ditemukan. Nah, pola hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan anak-anak atau di kehidupan kita. Namun beberapa dari kita mungkin melihat pola tersebut, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Hal tersebut bergantung pada kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat pola. Dengan mempelajari materi ini diharapkan anak-anak akan mampu melihat pola yang terbentuk baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Siswa perlu belajar tentang data untuk melihat keberadaan pola. Suatu masalah matematika disajikan dalam bentuk barisan bilangan. Kemudian siswa diminta untuk menentukan pola atau beberapa bilangan selanjutnya. Nah, masalah lainnya mungkin membutuhkan tabel untuk mengorganisasi data dan melihat pola yang nampak.
Masalah lainnya lagi mungkin membutuhkan grafik untuk bisa menemukan pola yang terjadi. Nah, dengan berlatih tentang pola, jadi kita akan lebih peka terhadap pola yang terbentuk oleh suatu data sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, ini ya, contoh penataan nomor rumah. Perhatikan di sini. Ya, ada di bagian utara, bagian atas ya. Itu nomor rumahnya dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Dan yang di bagian selatan atau di bawah itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, kita belajar pola bilangan ini. Kalau kita mencari nomor rumah, kita mengetahui polanya, otomatis kita lebih cepat menemukan rumah teman atau saudara kita. Nah, misalnya kita analisis di sini ya. Untuk di bagian atas itu adalah bernomor ganjil, di bagian bawah itu bernomor genap. Jadi apabila anak-anak itu disuruh mencari alamat teman yang bernomor 17, jadi pandangan anak-anak gak mungkin berpandangan di arah selatan atau ke arah bawah seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita belajar pola. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh ya. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan ke 100 dan 101. Nih, perhatikan gambarnya ya. Jadi gini ya. Kalau ini toh anak-anak kerjakan dengan manual, dengan memperpanjang seterusnya, otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama apabila ini dikerjakan dengan cara manual. Terus bagaimana caranya? Tentu saja kita harus melihat pola yang terbentuk di sini. Jadi perhatikan di sini ya, ada angka 0. Ini yang di posisi merah ada angka 0, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 10. Kita ketahui 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 dan seterusnya ini adalah bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap dia akan berakhir di pita berwarna merah. Sedangkan 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil, dia berakhir di pita berwarna putih. Nah, secara serta-merta kita bisa menemukan bilangan ke 100 itu warna pitanya adalah berwarna merah. Dan 1001 pasti dia berwarna putih karena 1001 adalah bilangan ganjil, 100 adalah bilangan genap seperti itu. Jadi kita tidak perlu kita mengerjakan secara manual. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui pola ini. Oke, contoh lain lagi itu mungkin sederhana ya. Kita lanjutkan lagi. Berikut ini strip dengan 3 warna, merah, putih, biru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk yang berwarna merah, kita lihat ini analisis 0, 3, 6 dan seterusnya. Berarti ini adalah bilangan kelipatan 3. Oke, yang selanjutnya yang ada di posisi putih adalah 1, 4, 7 dan seterusnya. Dan di biru adalah 2, 5 dan 8. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah anak-anak menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Nah, ini bilangannya sangat besar. Apabila anak-anak kerjakan dengan manual, otomatis membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita simak ya penjelasannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah melihat pola bilangannya. Jadi perhatikan tabel ini ya, barisan bilangan pada pita 3 warna. Kita cek lagi ya. Untuk di posisi yang merah di sini ada 0, 3, 6 dan seterusnya. 0, 3, 6 ini kita tahu ini adalah bilangan kelipatan 3. Artinya apa? Bilangan kelipatan 3 kalau habis dibagi oleh 3, kalau dibagi oleh 3, bilangan kelipatan 3 akan habis, nggak ada sisanya. Contohnya 6, kalau kita bagi 3 habis dibagi ya, jadi sisanya 0. Jadi hasil baginya adalah 6 bagi 3 adalah hasil pembagiannya 2, sisanya adalah 0. Oke, kita cek yang di posisi putih ada 147. Nah, 147 dan seterusnya ini kalau kita dibagi 3 itu tidak habis. Sisanya berapa? Contohnya gini ya.
Ini 4 kalau kita bagi 3. 4 bagi 3 berapa sisanya? Oke, kalau masih bingung, misal kita punya 4 mangga. Kita bagikan kepada 3 orang. 4 mangga 3 orang, kira-kira lagi berapa sisa mangganya? Nah, setelah dibagikan satu-satu, itu yang sisanya adalah 1 mangga. Jadi 4 dibagi 3 itu adalah bersisa 1. Nah kalau 7, kita punya 7 mangga. Kalau kita bagi 3 berapa sisanya? Oke, kalau kita punya 7 mangga dibagi 3, kalau kita bagikan masing-masing anak yang 3 orang ini akan dapat 2 kan? 2 kan jumlahnya 6. Tinggal bersisa 1 yang gak bisa dibagi. Oke, jelas ya. Jadi kalau berada di pita warna putih itu adalah yang bersisa 1 apabila dibagi 3. Kalau di posisi merah adalah habis dibagi atau artinya sisanya 0. Kalau di posisi biru itu, ini lihat ya, 2 kalau dibagi 3 itu tidak bisa. Ya, langsung dia menjadi sisa. Jadi sisanya 2. Kalau 5 dibagi 3, punya 5 mangga dibagikan kepada 3 orang, jadi mereka akan dapat satu mangga dan sisanya adalah 2 mangga yang gak bisa kita bagi 3. Oke, jadi 5 itu kalau dibagi 3 hasilnya 2. Jadi bilangan-bilangan yang berjejer di posisi pita biru apabila dibagi oleh 3 akan bersisa 2. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada suatu bilangan, apa yang harus kita lakukan? Jadi anak-anak harus mengerjakan bilangan itu tinggal dibagi kurung saja. Setelah dibagi kurung, apakah habis dibagi oleh 3? Apakah sisa 1 dibagi 3? Apakah sisa 2? Baru kita bisa menemukan warna apa pitanya. Oke, jadi jelas ya. Jadi di sini kita tinggal cek, ini udah ada di tabel ya. Ini di tabel. Kalau 0 dibagi 3, oke, sisanya adalah 0. 3 bagi 3 sisanya 0. Ini semua bersisa 0. Udah jelas seperti yang Pak Guru sampaikan. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2345 dibagi oleh 3. Jadi di sini pembahasannya adalah 2345 itu sama dengan 3 dikali 781, itu sisanya 2. Kok bisa dapat? Gimana caranya? Oke, kita akan pakai pembagiannya ya, 2345. Kita akan pakai ini papan tulisnya. Caranya apa yang harus dilakukan? Jadi anak-anak tinggal 2000 kita bagi kurung ya, 2345. Jadi 2345 ya. Ini kita bagi dengan 3. Oke, kita bagikan, berarti 2 bagi 3 tidak bisa. Kita ambil 2 angka ya, 23 bagi 3. Yang mendekati di sini adalah 7. 7 kali 3 adalah 21. Oke, kita kurangi. 23 kurang 21, ini hasilnya 2. Oke, kita turunkan 4 ya. Berarti 24 bagi 3 itu hasilnya adalah 8. Ini bagi kurung biasa, ini semua siswa pasti sudah bisa ya. 8 kali 3 adalah 24. Jadi kita kurangi. Ini langsung sisanya 0 ya. Langsung kita turunkan 5. Ini udah 0 ini ya. Jadi 5 bagi 3 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Oke, setelah dikurangi adalah 2. 2 ini udah nggak bisa. 2 ini nggak bisa dibagi 3, berarti ini namanya sisa. Oke, karena sisanya itu 2 anak-anak. Oke, karena bersisa 2. Oke, karena bersisa 2. Oke, karena bersisa 2 ya anak-anak. Jadi sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke-2345 adalah berwarna biru. Jadi jelas ya. Jadi pitanya ini adalah berwarna biru. Oke, untuk mencari yang lain tinggal sama caranya ya, tinggal dibagikan saja. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada peringatan ulang tahun ke-64 toko sukses memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 ini selang 5 menit bertambah menjadi 16 orang. Oke, berarti dari 8 menjadi 16, berarti ada bertambah
setiap 5 menit dia bertambah 5 di sini ya. Oke, kita cek yang lainnya. Pada pukul 08.10 ini 5 menit berikutnya lagi bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Sama juga terjadi peningkatan sebanyak 8 orang. Nah, jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Oke, pada pukul berapa sih diskon itu akan diberikan? Karena 64 pembeli sudah terpenuhi seperti itu. Oke, kita cek pembahasannya. Tinggal anak-anak buat tabelnya aja ya. Pukul 8.00 jumlah pembelinya adalah 8. Oke, pada pukul 8.05 ada penambahan 8. Jadi ada 16. Pada 08.10 ada penambahan 8, dia menjadi 24 sesuai data yang kita dapatkan di soal di atas ini. Oke, selanjutnya 08.15 5 menit berikutnya itu adalah tinggal tambahkan 8. 24 tambah 8 adalah 32. Dan 08.20 tinggal 32 tambah 8 adalah 40. 08.25 tinggal 48 tambah 8 adalah 48. 08.30 tinggal 48 orang ditambahkan dengan 8 hasilnya 56. Dan terakhir 08.35 56 tambah 8 dan pas ternyata dapat 64 orang. Jadi kesimpulannya apa? Dari pola yang terlihat pada tabel, anak-anak bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35. Catatan, dari pola yang terlihat kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli yang datang. Jadi kita bisa prediksikan di jam-jam yang lainnya lagi ya. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Oke, ini kita pakai papan yang jumlahnya 60. Oke, ini soalnya ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Oke, mungkin dari anak-anak mengerjakan kalau kita pakai ya bilangan genap misalnya 2, 4, 6. Ini kalau dijumlahin 2 tambah 4 6 tambah 6 yaitu 12. Jadi masih jauh ya. Terus bagaimana caranya biar cara cepatnya? Kita pakai aja aljabar ya. Kita pakai misalkan. Di sini ada 3 buah bilangan ya anak-anak. Jadi misalkan 3 buah bilangan. 3 buah bilangan itu adalah bilangan pertama kita misalkan dengan A. Oke, ini bilangan pertama ya anak-anak. Nah, bilangan kedua karena dia bilangan genap, otomatis bilangan berikutnya ada contohnya ini ya. Bilangan pertama kalau genap itu 2. Bilangan berikutnya yang genap berapa? Kan 4. Berarti dari 2 ke 4 tinggal ditambahin 2 kan? Berarti kalau bilangan ini yang pertama kita sebut dia A, bilangan kedua adalah A ditambah 2. Ini bilangan genap yang kedua. Dan bilangan genap berikutnya adalah tinggal bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 2. Berarti bilangan berikutnya adalah A ditambah 2. Bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 2. Sehingga sudah terbentuk ya. Bilangan genap itu adalah yang pertama adalah A. Yang kedua adalah A ditambah 2. Dan yang ketiga adalah di sini A tambah 2 tambah 2. Berarti A ditambah 4. Oke, di sini jumlahannya adalah 60. Berarti kan tinggal jumlahkan anak-anak. Jadi A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4. Ini yang hasilnya 60. Oke, jadi kita jumlahin ya. A ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti A tambah A adalah 3A. Ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 6 sama dengan 60. Sehingga 3A nya di sini kita pindahkan ya. 6 pindah ruas. 6 awalnya positif pindah ruas ke kanan dia menjadi negatif. Jadi kurang 6. Oke, sehingga dari sini 3A nya sama dengan 60 kurang 6 itu adalah 54. Berarti A nya sendiri adalah tinggal 54 dibagi 3. Hasilnya adalah 18.
Oke, jadi pertanyaannya temukan 3 bilangan genap. Jadi A-nya 18 itu kan bilangan pertama. Jadi bilangannya adalah 18, 20 sama 22. Oke, dimana kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 18 tambah 20 tambah 22, ini hasilnya akan 60. Jadi 3 bilangan itu yang dimaksud adalah 18, 20 dan 22. Jadi mudah ya, kita pakai aljabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke presentasinya. Oke, ini sudah terjawab. Kita lanjut. Nah, ini temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, pola yang pertama di sini adalah 5, 11, 23, 47. Oke, kita akan kerjakan di sini di papan tulisnya. Oke, kita akan kerjakan di papan tulisnya. Oke, ini soalnya ya. Nah, temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut 5, 11, 23 dan 47. Oke, kalau melihat dari sini kita cek ya polanya apakah dari 5 ke 11 ini bertambah berapa anak-anak? Oke, 5 ke 11 ini ternyata bertambah 6. Oke, dari 11 ke 23 bertambah berapa? Bertambah berarti 23 bertambah lagi 12. Oke, 11 tambah 12 23 udah bener ya. Dari 23 ke 47 ini bertambah berapa? Bertambah 24. Oke, kalau kita analisis sih ini bertambah 6, bertambah 12, bertambah 24. Oh, ini kali 2 dikalikan ya. 6 dikali 2 12, 12 dikali 2 24. Otomatis bilangan berikutnya ini adalah tinggal ditambahkan 24 kali 2. 24 kali 2 adalah 48. Berapa hasilnya? Ditambahkan dengan 48 berarti hasilnya 4. 7 ditambah 8 hasilnya 95. Jadi bilangan berikutnya 95. Terus kita juga bisa menemukan bilangan berikutnya. Oke, setelah tambah 48 kita tambahkan dengan 2 kali ini, yaitu 48 kali 2 adalah 96. Sehingga bilangan berikutnya adalah 95 tambah 96, hasilnya adalah 191. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah 95 dan 191. Jadi ini ya. Jadi kita lihat polanya. Terus mungkin ada dari anak-anak bertanya, apakah mungkin nggak ada siswa lain yang menemukan sudut pandang yang berbeda melihat pola ini? Bisa saja. Jadi contohnya ini ya, kalau kita kerjakan ini kalau cara lain juga. Oke, kita pakai cara lain. Misalnya nih 5, 11, 23, 47. Oke, kita lihat di sini. 5 ke 11 misalnya siswa lain pakai pendekatan kayak gini. Oh, 5. Oke, gimana kalau kita kalikan dengan 2? Oh, 5 kali 2 berapa anak-anak? 5 kali 2 kan 10. Ditambahkan dengan 1. Maksudnya 11 kan? Oh ya, apakah cocok? Kita cek lagi. Dari 11 ke 23 cocok nggak? Kita kalikan 2 lalu ditambah 1. Coba cek 11 kali 2, 22 tambah 1, 23. Oh, ternyata cocok. Coba kita terapkan ini, kalau cocok, oke, sudah bisa kita pakai pola ini, sudut pandang pola ini gitu loh. Jadi ini tinggal kali 2 ditambah 1. 23 kali 2 hasilnya berapa? 46 tambah 1, 47. Oke, sudah bisa. Berarti pola berikutnya adalah tinggal dikalikan 2 tambah 1, 47 kali 2 hasilnya adalah 94 tambah 1 berarti 95. Sama saja hasilnya ya anak-anak. Oke, ini juga sama, pola berikutnya tinggal dikali 2 95-nya lalu ditambahkan 1. 95 kali 2 adalah 190 tambah 1 berarti 191. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah ini, sama saja. Mungkin ada lagi ya sudut pandang yang lain dari temennya. Jadi tidak masalah, yang penting hasil akhirnya sama kalau pola yang kita dapatkan sudah benar gitu loh. Oke, kita lanjut lagi presentasinya. Oke, yang berikutnya ini contohnya. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi
Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Jadi perhatikan di sini ya ubinnya. Ini. Pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100 ubin. Oke, kita pakai papan tulisnya lagi. Kita pakai papan tulisnya. Oke, ini ya. Oke, cara mandang ini. Mungkin kalau manual itu anak-anak bisa dengan menghitung ya. Kalau satu birunya, yang putihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa dihitung secara manual. Tapi apakah efektif kita mencari ini? Untuk mencari pada saat ubinnya ini ada 100, mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat polanya di sini ya. Oke, kita lihat pola. Oke anak-anak, sekarang perhatikan untuk pembahasan yang masalah pengubinan ini. Kita akan cek di kolam pertama, kita cek ya anak-anak. Di kolam pertama, ini kolam pertama. Nah, ini banyaknya ubin biru. Nah, kita akan cek ubin biru sama ubin putihnya. Oke. Ubin biru perhatikan di sini. Kalau ubin biru kita lihat ini ternyata dari kolam pertama, kolam kedua, kolam 3 ini berbentuk persegi. Kalau berbentuk persegi, sisi kali sisi ya. Nah, ubin biru yang pertama di kolam 1 itu adalah 1 banyaknya. Berarti kalau perseginya adalah 1 kali 1. Berarti ini adalah 1 kuadrat. Oke, ubin putihnya kalau hitung manual kan ada 8. Tapi nggak mungkin dalam mencari kolam berikutnya itu kita pakai manual kah? Kita lihat ini untuk putih, cara mencari yang putih adalah yang persegi besar dikurangi persegi yang berwarna biru. Itulah banyak ubin yang berwarna putih gitu loh. Oke, persegi yang besar ini adalah di kolam 1. Ini ukurannya kan 3 ya, ada 3. Ini 3 kali 3 di sini. Oke, berarti 3 kuadrat di sini. 3 kuadrat tinggal dikurangi yang berwarna biru. Berwarna birunya adalah 1 kuadrat. Oke, jadi jelas kalau kita cek di sini 1 kuadrat adalah 1. Jadi banyak ubin warna birunya 1. Yang di sini 3 kuadrat 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oke. Kita cek kolam kedua. Kolam 2. Nah, banyak ubin birunya. Ubin biru di kolam kedua itu adalah 2 kali 2 ya. Itu berbentuk persegi berukuran 2 kali 2, berarti di sini adalah 2 kuadrat. Kalau kita hitung adalah ada 4. Nah, ubin warna putihnya kita nggak mungkin hitung manual ya. Ubin putihnya adalah persegi yang besar. Ini ukurannya berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 4 ini. Oh, ternyata selisih 2 ya. Kalau ini 2, di sini 4 kuadrat dikurangi ubin birunya biar ketemu ubin putih. Ubin birunya adalah 2 kuadrat. Oke, kalau kita hitung ini 4 kuadrat 16 kurang 2 kuadrat 4 sama dengan ada berapa? Ada 12. Oke, kalau kita cek benar ya, putihnya ada 12. Oke, kita cek ubin yang ketiga. Oke, kolam ketiga. Kolam 3, ubin berwarna putih, ubin berwarna biru. Birunya ada itu 3 kali 3 ya, 3 kuadrat. Ubin putihnya ada. Ubin putihnya ada. Ini kita cek nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 5 kali 5 ya. Ini 5 kali 5. Berarti 5 kuadrat tinggal dikurangi. 5 kuadrat dikurangi itu yang birunya 3 kuadrat. Berarti 25 dikurang 9 sama dengan 16. Ini kalau dihitung benar ya, ada 16 yang putih-putih ini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa banyak ubin? Jadi ubin yang banyak. Ini kita kembalikan lagi soalnya. Pertanyaannya di sini adalah
Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100? Itu pertanyaannya. Oke, berarti kita tinggal hitung di sini. Ini ubin yang perhatikan. Kolam yang pertama ya, ini kolam pertama. Ini kolam pertama 1 kuadrat. Berarti yang putihnya 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, berarti selisihnya 2 ya. Kolam kedua, berarti di sini 2 kuadrat. Berarti ubin putihnya adalah 4 kuadrat, berarti selisih 2 ya. Jadi kan mudah ini mengingat ya. Kalau kolam ketiga itu adalah ubin birunya 3 kuadrat, ubin putihnya adalah 5 kuadrat, itu selisih 2 dengan 3. Berarti kolam ke N, kita cari kolam ke N, kolam N-nya ini banyaknya ubin biru. Nah ini kolam ke N, berarti kalau kolam 3 kuadrat, kalau kolam ke N adalah N kuadrat. Terus ubin putihnya ada, nah tadi kan kalau ini 3 ini 5, kan bertambah 3 tambah 2 sama dengan 5, berarti di sini tinggal N ditambah 2 kuadrat dikurangi, dikurangi ini yang birunya yaitu N kuadrat. Inilah rumusnya, sehingga kita bisa menemukan ubin keberapa yang kita maksud. Nah seperti itu. Nah sekarang ubin birunya yang 100 kan. Oke, jadi di sini yang 100 anak-anak, ubin birunya ini diketahui 100. Oke, berarti N kuadrat sama dengan 100. N kuadrat sama dengan 100, berarti N-nya ada, ubin kan gak mungkin negatif, kita ambil akar 100 sama dengan 10. Oh ternyata N-nya ini 10. Artinya apa? Kolam ke 10 lah yang menghasilkan ubin birunya sebanyak 100. Nah sekarang kita tinggal cari aja ubin putihnya. Ubin putih, nah rumusnya ubin putih kan N tambah 2 kuadrat dikurang N kuadrat. Tinggal masukkan N-nya adalah 10. 10 tambah 2 kuadrat dikurang 10 kuadrat, sehingga ini sama dengan 12 kuadrat kurang 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu adalah 144 dikurang 10 kuadrat adalah 100 sama dengan 44. Jadi ubin berwarna putihnya adalah 44. Jadi mudah ya. Nah itulah polanya. Oke, jadi ubin berwarna putihnya pada saat ubin birunya 100 adalah 44. Jadi jelas. Oke, contoh berikutnya lagi. Nah ini adalah bilangan Fibonacci. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Bisakah anak-anak menentukan 3 bilangan berikutnya? Oke, 3 bilangan berikutnya. Nah apa sih bilangan Fibonacci itu? Oke, bilangan Fibonacci kalau kita lihat ini ya, 0, 1. Oke, bilangan berikutnya adalah 1. Oh 1. Bilangan berikutnya 2. 2 ini didapat dari 1 tambah 1. Yang tadi ini 1 ini dapat dari 0 tambah 1. 3 ini didapat dari 1 tambah 2. 5 ini didapat dari 2 tambah 3. Oh jadi bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang didapatkan dari penjumlahan 2 buah bilangan sebelumnya. Ini pada barisan ini. Jadi jelas ya. Otomatis kita bisa menemukan 3 bilangan berikutnya. Oke, kita selesaikan. Oke, ini dia. Kita selesaikan di papan. Jadi bilangan berikutnya mudah sekali ditemukan karena bilangan Fibonacci sudah kita ketahui ya. Jadi tinggal bilangan berikutnya ini tinggal dijumlahin aja ini. Jadi ini tinggal dijumlah. Jadi 13 tambah 21 adalah berapa? 34. Oke, jelas ya. Oke, ini juga ditambah. Ini tinggal ditambahkan untuk mencari yang berikutnya. 21 tambah 34 hasilnya 55. Oke, ini juga bilangan yang ketiga adalah tinggal ditambahin. 34 tambah 55 adalah 89. Nah, inilah 3 bilangan berikutnya dari bilangan Fibonacci itu. Jadi jelas ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, ini menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Oke. Berikut ini anak-anak akan diajak untuk mengamati suatu konfigurasi objek. Nah, setelah mengamati konfigurasi objek tersebut, anak-anak diajak untuk menggali informasi tentang pola bilangan yang terbentuk, sehingga pada akhirnya anak-anak bisa membuat persamaan pola bilangan yang anak-anak temukan. Contoh, pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Nah, jika susunan bola diteruskan dengan pola ke N, dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola ke N. Itu namanya UN. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10, itu U10. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000, itu U1000. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita hitung manual ini memerlukan waktu yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat polanya di sini. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah imbang ya antara bola merah dengan bola birunya. Di pola ke-1 ada 1 bola biru, 1 bola merah. Di pola kedua ada 3 biru, 3 merah. Nah, kita ketahui yang 1 itu bentuknya adalah persegi panjang. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk persegi panjang. Logikanya gimana? Kalau dia berbentuk persegi panjang, berarti kita tinggal hitung aja panjang kali lebarnya. Terus karena masing-masing ada merah ada biru, berarti kan setengahnya ya. Berarti tinggal setengah dari ukuran panjang kali lebar. Itulah banyak bola berwarna biru pada susunan ke 10 dan ke 1000 atau ke N yang kita akan cari seperti itu. Oke, bisa diselesaikan ya. Nah, jawab. Untuk melihat banyak bola pada susunan ke 10, mari kita amati ilustrasi berikut. Perhatikan banyaknya lingkaran yang berwarna biru adalah setengah bagian dari bola yang disusun menjadi persegi panjang. Nah, jadi jelas sekali sini pola ke-1 itu kan ada 1 yang berwarna biru. 1 ini didapat dari, kembali lagi yang saya kasih tahu tadi, itu adalah 1 kali 2, panjang kali lebar. Panjangnya 1, lebarnya 2. Karena kita disuruh mencari yang biru saja, berarti setengahnya ya, berarti setengah kali 1 kali 2, itu pola 1. Pola kedua itu banyaknya yang biru ada 3. 3 itu kita dapatkan dari setengah dari perkalian 2 kali 3. Kita tahu ya, persegi panjang pola kedua itu adalah 2 kali 3. Panjangnya 2, lebarnya adalah 3. Oke, tinggal menghitung setengahnya saja. Karena birunya adalah setengah banyaknya, merahnya setengah juga gitu loh. Oke, pola ketiga itu banyaknya 6, didapat dari setengah kali 3 kali 4. Pola keempat itu banyaknya 10, didapat dari setengah kali 4 kali 5. Nah, otomatis dari sini gampang sekali ya menemukan pola ke-10. Perhatikan pola ke-1 setengah kali 1 kali 2. Pola kedua setengah kali 2 kali 3. 2 ini patokannya ya. Pola ketiga setengah kali 3 kali 4. Pola keempat setengah kali 4 kali 5. Pola ke-10 setengah kali 10 kali 11. Oke, jadi jelas ya. Jadi bisa ditemukan bahwa pola ke N itu adalah setengah kali N tambah 1. Itu rumusnya. Atau kita cari aja langsung pola ke-10-nya adalah setengah kali 10 kali 11. Hasilnya 55. Pola ke-1000 adalah setengah kali 1000 kali 1001. Hasilnya adalah 500.500. Jadi jelas ya anak-anak. Otomatis dari ini nggak bisa kita hitung manual ini bola birunya. Panjang urusannya, makanya kita harus bisa melihat ini pola apa ini. Ternyata ini berbentuk persegi panjang. Atau kalau kita lihat bola birunya ini adalah berbentuk segitiga, makanya cocok kan setengah kali ya, panjang kali lebar di sini. Jelas ya. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat positif. Oke, jadi kita akan selesaikan di papan tulis. Oke, yang ini ya.
tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100 dan ke N. Nah, kalau ini kalian anak-anak lakukan dengan menjumlahkan, oke, ini sangat mubazir sekali. Maka itu pola cara berpikirnya kita itu sangat diperlukan di sini ya, cara pandangnya. Jadi kalau kita lihat di sini pola ke-1 ya. Ini pola ke-1 ya. Ini pola ke-1, ini pola kedua, ini pola ke-3. Pola ke-1, ini panjang kali lebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada 2, ini ada 1. Oke, 2 kali 1 ada 2. Kalau kita lihat di sini ini ada 3, ini ada 2. 3 kali 2 ada 6, cocok ya. Kalau ini ada 4, ini ada 3. Oke, 4 kali 3. Cuma di sini pola ke-1, nah kita sebut lebih enak kita tukar posisinya biar gampang kita menemukan pola ke N-nya ya. Jadi kita akan tukar posisinya ini ya. Pola ke-1 itu didapat dari 1 dikali 2. Bukan 2 kali 1 ya, biar nggak bingung. Pola kedua itu adalah 2 kali 3. Pola ketiga adalah 3 kali 4. Otomatis pola ke-10 udah langsung kita temukan ini. Pola ke-10 sama dengan langsung 10 dikali 11 sama dengan 110. Jadi jelas ya. Terus pola ke 100. Nah, ini mudah juga kalau kita udah menemukan pola ke 100 sama dengan tinggal 100 kali 101 sama dengan ini. Oke, 10.100. Sekarang kalau pola ke N gimana? Oke, ini di generalisasi aja rumusnya. Pola ke N sama dengan berarti tinggal N dikali N tambah 1. Kan bernama 1 ini ya. Jadi inilah pola ke N rumusnya. N kali N tambah 1. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Oke, kita kembali lagi ke presentasi. Terima kasih, semoga materi yang dipelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Bersama Sukses Channel, merajut impian dan cita-cita kalian semua.